Oke, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Suara saya bisa didengar? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi hari ini kita melanjutkan brainstorming ide, ya, termasuk bagaimana nanti merealisasikannya. Nah ini kita belajar hari ini brainstorming ide penelitiannya sesuai target kita, bahwa kita dalam berlatih untuk menulis penelitian, untuk melakukan penelitian salah satunya melalui PKM ya. PKM ini yang terukur, jadi program kreativitas mahasiswa itu nanti menjadi salah satu tolak ukur prestasi mahasiswa di bidang riset ya, di bidang research dan publication ya, dan publikasi. Jadi mahasiswa cara berkompetisinya adalah salah satu melalui program PKM Dikti ini ya. Karena di dalamnya kan ada beberapa skim, ada berbagai skim. Cuma yang hari ini yang saya anggap peluangnya tinggi, peluangnya besar, yaitu PKM artikel ilmiah dan gagasan tertulis ya. Saya coba fokus di situ karena ini yang lebih relevan dengan perkuliahan kita di metodologi penelitian, sehingga nanti Anda bisa langsung dipraktekkan ya. Oke. Sebentar, saya sharing dulu. Oke, jadi ini ya, ini tadi materinya juga sudah saya share di grup kita ya. Jadi saya ngambil dua fokus ini, karena saya melihat ini peluang yang paling tinggi di PKM dan sekaligus bisa sesuai untuk perkuliahan kita untuk belajar baik riset maupun menuliskan dalam bentuk publikasi ya. Nama skimnya adalah PKM AI. AI itu artikel ilmiah dan PKM GT. GT itu gagasan tertulis. Ini saya ambil dari biasanya pembekalan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Simbel Mawadikti. Tapi nanti saya beri tambahan beberapa slide yang untuk menambah pengayaan idenya ya. Oke, jadi kenapa kita ngambil ini? Nah, ini kita coba, ini nama programnya. Jadi program kreativitas mahasiswa, dari target kita dari kuliah ini nanti Anda akan menghasilkan proposal ya. Dari kuliah ini kita atau Anda akan menghasilkan proposal PKM yang menjadi syarat kelulusan dari mata kuliah ini ya. Dan tentunya ini tidak sekedar hanya untuk memenuhi syarat ya, tapi saya harap memang Anda bisa menikmati prosesnya, menikmati perjalanannya, dan ini memang salah satu tiket dari mahasiswa untuk ke PIMNAS biasanya ya. Jadi dulu saya sering sudah membimbing sejak di kampus saya yang sebelumnya juga. Ya, ini kebanggaan dari mahasiswa ini salah satu di sini ya. Salah satu kompetisi nasional yang menjadi tiket anak-anak mahasiswa untuk jalan-jalan mungkin pada saat PIMNAS itu ya, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dari seluruh Indonesia ya. Mungkin tiket yang lain seperti kontes robot ya. Kontes robot itu biasanya kan juga menjadi tiketnya anak-anak untuk berkompetisi nasional maupun ke internasional ya. Nah, biasanya teman-teman yang juara baik di PKM sampai tembus PIMNAS ataupun robot competition yang bisa juara di nasional atau internasional, itu tidak menutup kemungkinan biasanya malah dilamar oleh perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman yang lain itu melamar kerja di perusahaan, nah ini biasanya anak-anak yang juara ini malah dilamar ya, malah ditawari pekerjaan. Terutama yang
juara-juara kontes robot tadi itu bisa ditawari dari perusahaan-perusahaan elektronika dan lain-lain. Dan informatika ya tentunya. Nah, termasuk yang PKM ini. PKM ini kalau Anda nanti bisa merelasikan idenya, nah ini juga cukup bernilai ya untuk Anda. Nah, saya mengambil 2 saja dari PKM yang cukup banyak itu ya, ada Karsa Cipta dan lain-lain. Cuma saya mau coba fokus yang di artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Nanti mungkin kita nggak lama-lama beliannya nih, kebetulan saya bareng acara ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, ini coba kita sampaikan karena ini penting untuk Anda mewujudkan salah satu bentuk risetnya ya. Oke, jadi produk dari PKM ini nanti berupa apa? Tentunya berupa tulisan ya, berupa tulisan. Nah, tulisan ini cuma ada 2, tulisan yang berawal dari riset yang sudah ada dan ada hasilnya yang kemudian Anda dokumentasikan dalam bentuk publikasi, laporan publikasi atau makalah publikasi, atau yang baru berupa gagasan untuk direalisasikan di masa depan ya. Nah, ini nanti ada 2 ya, seperti itu. Nah, tulisan tadi ini untuk bisa menulis Anda butuh fantasi, ide-ide ya, fakta data ya. Terus Anda bisa pemahamannya juga harus bagus kepada masalah yang Anda angkat. Ini bisa berkaitan dengan budaya, iptek dan lain-lain. Nah, dari tulisan ini harapannya nanti Anda bisa jadikan sebuah karya yang cukup berkualitas dalam bentuk tulisan ilmiah ya. Karena tentunya kalau tulisan ini bermanfaat, apa yang Anda angkat tentunya akan bermanfaat bagi banyak orang dan dicari banyak orang ya. Nah, kira-kira ide kreatif kita apa bedanya PKM AI dan GT? Mungkin bisa gampang dilihat dari gambar ini. Jadi kalau PKM AI atau artikel ilmiah, ini Anda cukup membuat sebuah makalah saja atau artikel atau paper ya. Di mana paper itu tentunya sudah ada di dalamnya riset, ada penelitian, ada metode, dan ada hasil ya. Ada hasil dan pembahasan yang Anda laporkan dalam bentuk paper atau artikel. Nah, ini untuk PKM AI berarti apa? Ya sudah terrealisasi ya dari sisi riset, metode, dan eksperimental risetnya. Atau result and discussion biasanya ya. Nah, berbeda dengan PKM AI ada namanya PKM GT. Nah, ini PKM GT ini lebih banyak Anda berupa gagasan. Ya, karena namanya gagasan tentunya belum terrealisasi saat ini, tapi memungkinkan untuk direalisasikan di masa depan. Nah, itu ya, ini bedanya. Nah, 2 skim ini saya lihat dari tahun ke tahun peluangnya sangat besar. Jadi makanya siapa tahu dari kelas ini nanti bisa kita harapkan ngambil 2 skim ini maksud saya. Karena untuk kalau skim seperti Karsa Cipta itu biar diambil anak-anak informatik misalnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari sisi informasi juga sih. Cuma saya kok cenderung di sini. Kenapa? Karena kalau kuota yang lain itu diperebutkan. Jadi kuota-kuota yang lain apalagi PKMK ya, PKM kewirausahaan itu, wah itu tuh kompetisinya sangat tinggi. Artinya di UPN sendiri sudah ada persaingannya ketat. Kan tiap universitas, tiap perguruan tinggi itu ada jatah dari kementerian ya, dari Simbel Mawa itu biasanya ada jatah berapa kuotanya, misalnya kita berapa waktu itu ya, 300 sekian judul dibagi 7 fakultas yang ada di UPN, itu akhirnya kita kebagian ya paling hanya sekitar katakanlah berapa ya, kalau katakanlah 300 dibagi 7 saja, 35 bagi 7 berapa? 5 ya. 50 cuman. Jadi satu fakultas kita cuma kebagian 50. Jadi misalnya fakultas kita bisa ngeluarin 300, ya tetap diseleksi. Nanti diseleksi, diambil hanya 50 sesuai kuota yang diberikan oleh kementerian. Nah, di situ problemnya. Nah, khusus untuk 2 slot ini, PKM AI dan PKM GT, kalau yang lain kuotanya penuh-penuh, yang 2 ini malah kurang. Nah, ini.
Nah, dari PKMAI dan PKMGT ini malah yang mengusulkan sedikit saja dari slot yang diberikan, katakanlah dari 300 tadi, untuk yang PKMGT dan AI dan GT itu misalnya diberikan katakanlah 50 slot. Nah, ini dari 50 nggak ada satu pun, bukan nggak ada satu pun ya, cuman puluhan saja. Katakanlah cuman 10 sampai 20, kan masih ada 30 slot yang kosong. Jadi kayak lainnya harus berkompetisi ya, dari mungkin bisa 1000-an gitu, kalau se-UPN hanya diambil 300-an. Nah, khusus yang dua ini malah kurang gitu. Makanya ini saya menganggapnya malah sebagai peluang. Dan kenapa orang-orang atau mahasiswa yang lain itu agak susah menuliskan ini? Karena kurang biasa saja ya, atau kurang suka melakukan riset dan mempublikasikannya. Padahal menurut saya di sini peluangnya tinggi dan kalau dilakukan juga tidak terlalu susah ya. Kalau Anda lakukan dengan senang hati, maka insya Allah tidak akan susah. Kuncinya adalah enjoy ya. Anda enjoy dan karena ini bermanfaat tentunya seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, karena ada manfaat yang nanti tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang, maka Anda akan bersemangat biasanya ya. Nah, ini kira-kira dua slot ini, PKMAI dan GT ini yang saya berharap nanti bisa dari kelas ini ngambil slot yang ini ya. Kenapa? Ya karena pertama tadi banyak yang tersisa slot dari kuota kampus kita. Yang kedua, persaingannya kan berarti tidak terlalu tinggi dan peluangnya untuk didanai sangat tinggi. Dan Anda lolos ke PIMNAS pun juga sangat tinggi ya. Nah, ini untuk yang PKMAI seperti apa kurang lebihnya? Ya, seperti nulis seperti biasanya dari fakta dan data, dan analisis, dan Anda tuliskan dalam bentuk paper atau makalah ya. Nah, sumber idenya bisa dari mana-mana, dari PKL, PPL, Anda melakukan KKN, kan bisa dapat data juga dan dilakukan analisis, atau kegiatan akademik kelompok lainnya. Nah, tugas-tugas kuliah juga ada yang dilakukan secara kelompok untuk melakukan kegiatan riset, itu juga bisa Anda angkat. Misalnya di kuliah lain, Anda ada tugas yang kelompok dan nilai tugasnya cukup bagus, bisa Anda angkat jadi artikel ilmiah atau gitu ya. Ya, atau ya ini yang ini PKMAI ya. Atau juga PKM yang tidak diundang ke PIMNAS tahun sebelumnya, itu bisa jadi ide untuk tulisan yang sekarang. Dan seterusnya, jadi saya kira ide-ide cukup banyak ya. Karakter khusus dari PKMAI itu tidak ada usulan proposal dan pembiayaan. Jadi nanti langsung dipatok dari pusat, dari kementerian, Anda dapat berapa juta gitu ya. Tidak perlu ngusulin pembiayaannya. Proposalnya juga tidak sama dengan yang lain sebenarnya, cukup artikelnya saja. Ya, dan kalau misalnya Anda sudah layak terbit, ya ini berarti artikel ilmiah yang siap terbit dengan mengikuti format yang ada ya. Dan seterusnya, sumbernya juga cukup ilmiah. Nah, ini sistematikanya biasanya dari abstraknya, kemudian dari artikelnya, dan seterusnya termasuk hurufnya. Huruf ini juga jadi penting di format. Karena kalau Anda tidak mengikuti format ini, misalnya Times New Roman 12, Anda gunakan 10, itu nanti Anda bisa ditolak gara-gara format ya. Termasuk apa ini? Batas kirinya 4 cm, batas kanan, atas dan bawah 3 cm ya. Ini juga harus diikuti. Kalau tidak diikuti, nanti ini akan di-delete sebelum diperiksa kontennya. Sebelum tahu isinya, orang-orang reviewer itu sudah senang kalau ada yang salah format karena langsung cepat melakukan proses delete. Karena reviewer kan se-Indonesia bisa banyak yang diperiksa ratusan ya. Untuk mempercepat pekerjaan dia, langkah pertama adalah yang salah-salah formatnya itu di-delete langsung ya. Ini makanya juga penting untuk diperhatikan ketentuannya, dibaca buku panduannya, ya, seperti itu. Nah, kira-kira urutannya ya biasa seperti penulisan artikel ilmiah umumnya. Jadi ada pendahuluan, metode, hasil dan bahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, atau acknowledgement ya, dan daftar pustaka atau reference. Ini stylenya menggunakan Harvard.
Nah, ini nanti kita ajarkan di kesempatan yang lain insya Allah ya, cara membuat sitasi atau referensi atau pustaka menggunakan Harvard dan IEEE biasanya menggunakan tools Mendeley ya. Nah, itu mungkin kapan-kapan saja. Kemudian dilampiri antara lain biodata ketua dan seterusnya, kontribusi anggota apa saja, surat pernyataan ketua dan pernyataan sumber tulisan ya. Ini saya kira tinggal dibaca di panduan sudah ada, dan ini penting untuk disesuaikan. Nah, ini biasanya hasil review seperti apa yang ditolak itu. Nah, abstrak tidak sesuai kriteria. Tadi abstrak berapa? 250 kata ya. Ini berbahasa Indonesia dan Inggris. Nah, Anda misalnya menggunakannya lebih, itu juga bisa kena ya. Dan ada bahasa Indonesia dan Inggris. Tidak ada surat pernyataan ketua tim. Nah, ini kan tadi sudah sebagai syaratnya. Kalau tidak ada ya tinggal di delete sama reviewer ya. Dan seterusnya tinggal Anda baca di sini. Ini apa-apa saja yang membuat proposal. Atau kalau artikel 5 tinggal bentuk artikel itu ditolak ya. Nah, sekarang berikutnya adalah PKM GT. GT ini adalah gagasan tertulis. Tadi bedanya kalau yang AI ada experimental results-nya, ada penelitian yang sudah berjalan dan hasil yang dipublikasi dalam bentuk artikel. Jadi tidak ada proposal, yang ada adalah artikel saja. Nah, sedangkan di PKM GT, nah ini adalah gagasan yang belum terrealisasi atau realisasinya baru di tahun-tahun yang akan datang ya. Untuk saat ini hanya berupa gagasan saja atau ide ya. Nah, ini berbeda dengan PKM-PKM yang lain. Jadi kalau yang lain kan umumnya karena sudah dilakukan dan ada hasilnya, itu yang AI ya. Atau kalau yang PKM yang lain itu usulan itu yang bisa saja ada apa namanya, blok diagram dan sebagainya. Dan yang diuraikan objek risetnya bisa barang, jasa, metodenya, dari pendekatan metodenya atau prototipenya dan berupa informasi ya. Ini resultnya ya. Result hasil dari output dari PKM-PKM yang lain. Nah, berbeda dengan PKM GT. Nah, kalau PKM GT hasilnya berupa apa? Nah, tentunya adalah konsep perubahan atau pengembangan yang akan datang. Nah, ini tentunya lebih susah ya. Anda butuh jiwa-jiwa visioner ya. Perlu unsur imajinasi, persepsi yang dominan, dampak sistemik, borderless ya, tidak dibatasi oleh kerangka berpikir yang sempit. Nah, ini bedanya. Jadi memang butuh ide yang kreatif untuk mewujudkannya ya. Nah, untuk gagasan tertulis ini tadi butuh jiwa-jiwa visioner ya. Tentunya bisa berangkat dari problem solving tapi untuk next ya. Dan itu realistis diimplementasikan yang akan datang. Nah, ini tulisannya nanti ya. Nah, ini juga bisa berangkat dari analisis atau fakta data yang mungkin sudah ada sekarang dari pengalaman orang lain, tapi Anda coba bawa ke masa depan atau ke tahun-tahun yang akan datang, solusinya seperti apa ya. Nah, ini butuh kekuatan imajinasi, memahami permasalahannya atau substansinya, juga perlu pengalaman menulis ya, kosakata yang populer untuk masyarakat luas. Nah, ini untuk gagasan tertulis. Nanti cari-cari saja di Google, ada banyak contoh-contoh yang tahun lalu, ya mungkin bisa Anda cari, jadikan inspirasi ya. Karakter utamanya, ini adalah problem solving juga. Jadi ciri umum dari penelitian ilmiah adalah problem solving, menyelesaikan problem ya. Nah, ini yang kedua, ini yang paling menonjol, dia futuristik, visioner, futuristik atau visioner ya. Jadi ini yang sangat penting. Memerlukan durasi waktu panjang ya, karena untuk saat ini kan belum bisa direalisasikan ya, realisasinya di waktu yang akan datang. Tetapi tetap realistis ya. Dampaknya juga sistemik bisa dirasakan, termasuk skalanya bisa masif ya. Jadi orang bisa banyak dapat manfaat dari riset Anda di masa yang akan datang ya. Ya mungkin seperti listrik sekarang ini kan sudah menjadi kebutuhan ya. Anda bisa bayangkan sekian puluh tahun yang lalu
sebelum ada listrik ya. Tentunya orang-orang dalam kegelapan. Nah, yang menemukan listrik sudah berpikir, jadi kalau dia berharap pada saat siang bisa bekerja, ternyata begitu malam orang gelap nggak bisa kerja lagi ya. Nah, pinginnya dengan listrik orang bisa tetap bekerja, tetap terang, atau juga bisa beraktivitas yang lain, terutama bisa menerangi jalan untuk keamanan dan sebagainya. Nah, ini tentu bisa dibayangkan kalau listrik dulu kan sebelum ada, kemudian jadi ada. Nah, ini tentu penemunya sangat memiliki jiwa-jiwa visioner ya. Mungkin orang-orang lain belum berpikir, dia sudah berpikir. Ini yang dibutuhkan ya. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Nah, ruang lingkupnya tentunya cukup banyak. Dari semua, e-poll access boot and come bisa diangkat untuk topik atau ruang lingkupnya ya. Nah, mungkin bisa dilihat ini gambaran apa yang bisa Anda ambil. Mungkin ada yang mau memberi ide dulu. Ini yang kita sampaikan di sini. Bisa mendapat ide apa? Ini lingkaran-lingkaran ini sebenarnya sumber-sumber ide, dan yang di sebelah kanan ini adalah sasaran-sasaran ya, yang bisa Anda capai. Riset apa yang bisa Anda angkat kira-kira untuk pengamatan dari Gunung Sinabung yang mungkin masih aktif ya. Ini di sekitar sini apa yang bisa Anda angkat misalnya? Ada yang bisa membantu ide? Kira-kira apa yang bisa diangkat dari riset ini, misalnya dikasih gambaran. Ini yang ngasih gambaran ini adalah orang-orang dikti ya. Jadi pada saat sosialisasi ini juga disampaikan kira-kira ide-ide apa yang Anda bisa berikan untuk masyarakat sekitar misalnya, termasuk untuk orang lain yang tidak harus ada di sekitar itu, yang ingin mengunjungi misalnya ya. Ada yang ingin membantu memberi ide? Belum. Ya, ini jadi sebenarnya salah satu contoh saja bahwa kalau saat ini kan memang karena gunungnya aktif dan sekarang tidak memberikan apa ya, dia tidak sedang muntah misalnya ya. Maka Anda mungkin ya hanya sekedarnya saja, mungkin learning by doing, kalau ada kejadian baru lari begitu ya. Nah, kan tidak boleh begitu. Nah, karena sifat gunungnya jika aktif, maka Anda bisa antisipasi bahwa ini bisa dilakukan pendataan seismologinya. Dari pergerakan perut bumi itu bisa diberikan data seismograf, bisa dari hasil pencataan itu bisa Anda analisis. Jadi kira-kira juga menggunakan data-data yang mungkin sekian tahun lalu, puluh tahun lalu, Anda bisa tampilkan dalam bentuk deret gitu ya. Time series, nanti ada kelihatan, oh ini nanti akan terjadi lagi kapan kira-kira, berdasarkan pola-polanya, atau juga dari pola-pola getaran yang sudah ditangkap tadi, itu kira-kira impact-nya apa saja ya. Jadi pada skala-skala tertentu mungkin orang-orang juga bisa dibuat waspada dan sebagainya itu ya. Skala-skala atau status-status dan kemudian yang lain apa? Jadi pada saat gunung ini masih tidak masih aman-aman saja, maka Anda mungkin juga ada ide-ide bagaimana memberdayakan lingkungannya ya. Karena kan biasanya daerahnya juga subur ya, pertaniannya juga cukup bagus. Mungkin Anda bisa sarankan pertanian apa yang cocok untuk di sana ya. Oksigennya ini juga bisa Anda maksimalkan ya. Atau cara eksplorasinya, Anda mau pengamatan juga dari udara misalnya ya. Anda bisa kerahkan drone dan lain-lain untuk mengamati dengan menggunakan vision ya. Drone-nya juga bisa dilengkapi sensor-sensor ya untuk melihat kondisi udara di sekitar itu dan sebagainya. Nah, karena ini mungkin Anda juga bisa memanfaatkan cloud dengan teknologi cloud. Nah, cloud ini bisa diakses oleh seluruh dunia. Nah, mungkin wisatawan juga yang mau berkunjung juga ada ngambil info dari Anda. Oh, ternyata daerah Sinabung cukup aman, maka mereka bisa berkunjung ke sini. Jadi Anda dari sini saja ide-idenya cukup banyak. Kalau Anda ingin Anda angkat ya, sebagai gagasan Anda ke depan ya. Ide-ide yang lain saya kira juga akan cukup banyak, dan itu di sini ada pencapaian-pencapaian yang Anda harapkan, sasaran-sasaran yang Anda inginkan berdasarkan pengamatan ini.
Jadi saya kira akan banyak ide-ide di sini yang bisa Anda kembangkan ya. Yang bahkan mungkin belum saya terpikir saat ini, tapi mungkin ke depan orang akan membutuhkan info Anda berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan pemanfaatan dari hutan yang ada di sekitar gunung ini ya. Nah, mungkin dari ide yang sebelumnya pernah saya sampaikan tentang roadmap, pentingnya roadmap ya. Jadi kalau Anda ngambil topik PKM GT ini tadi, ini salah satunya mungkin bisa seperti ini. Anda boleh nginduk ke roadmap ya. Dari roadmap ini salah satunya kita coba split, mungkin agak berbeda dengan kemarin, ini saya panjangkan tiap 5 tahunan sampai 2025. Next, risetnya masih bisa Anda lakukan. Jadi PKMGT itu Anda bisa membidik di tahun yang akan datang, bisa di 5 tahunan ke depan atau 10 tahun yang akan datang, atau ya mungkin ya tidak terlalu lama, sekian tahun ke depan sudah Anda bisa. Nah, ini ciri khas dari PKMGT ya. Ciri khas dari PKMGT. Nah, ini kalau riset saya, roadmap penelitian saya dan teman-teman itu berangkat dari dulu belum ada Internet of Things, dulu namanya IDAS, Internet Data Acquisition and Control System. Sampai sekarang masih ada ini IDAS. Nah, kemudian 2016 sampai 2020 ini kita lebih banyak mulai menerapkan aplikasi berbasis intelligence system. Di antaranya juga memanfaatkan computer vision berbasis kamera untuk monitoring dan kontrolnya juga. Berbasis kamera untuk monitor dan kontrol ya. Sampai 2020 ya. Dan di sini terbuka peluang kerjasama dengan bidang-bidang lain. Jadi kalau Fasilkom ini terbuka kerjasama misalnya ada dengan Fakultas Teknik, Hukum. Kenapa hukum? Ya hukum sekarang sudah menerapkan cyber law misalnya ya. Bagaimana pengaruhnya dengan IT? Nah, IT bisa membantu bagaimana mendokumentasikan atau cyber law di dunia kejahatan cyber sekarang ini ya. Dengan jejak-jejak digitalnya, kemudian dengan pendekatan mereka, perspektif hukum. Nah, kalau mau diterapkan di Gunung Sinabung tadi, ya nggak tahu, mungkin ada pencurian apa di situ yang menyebabkan orang-orang melanggar di hutan itu, sehingga ekosistem rusak, bisa banjir dan sebagainya. Dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya kalau Anda tidak harus dengan orang teknik, termasuk dengan orang social science, ya, social humaniora, itu Anda juga bisa dengan kerjasama untuk gagasan ke depan. Anda mau membangun SDM yang seperti apa? Nah, Anda sebagai orang IT bisa menyajikan data-datanya ya. Misalnya orang itu dengan memiliki kebiasaan seperti apa, hobinya seperti apa, dia cocoknya nanti akan menjadi apa. Nah, cocoknya menjadi apa ini kan masih masa depan, ya kan? Anda bisa memanfaatkan berbagai macam psikologi dan lain-lain, termasuk kemampuan bakat dan minatnya, agar dia sukses di yang akan datang. Nah, ini semua sekarang bisa dibungkus menggunakan IT ya. Termasuk di culture, budaya, dan sebagainya. Nah, ini saya kira peluang Anda untuk challenge collaboration dengan bidang-bidang lain di fakultas lain. Ini cukup menarik ya. Dan di future ini ya berarti next-nya yang dan akan terus kita kembangkan, insya Allah ini adalah di intelligent system application ya, berbasis cloud computing ya. Kita sudah memulai di IoT.net itu ya. Ini terutama di cloud computing yang kita kembangkan di berbasis IoT teknologi. Ini harapannya Anda bisa, mahasiswa juga bisa riset memanfaatkan yang sudah kita bangun itu. Nah, ini kira-kira dari roadmap saya dan teman-teman ini juga Anda bisa dapatkan idenya ya untuk membuat gagasan tertulis tadi, PKM kita. Nah, ini mungkin salah satu gambaran umum dari implementasi realnya. Kalau ini tadi kan masih roadmap-nya, nah ini salah satu contoh risetnya. Nah, ini saya kembangkan dari yang mungkin sudah Anda pernah dapat sebelumnya, tapi ini saya modifikasi sedikit. Pada intinya kita bisa bermain di cloud-nya ini. Biasanya untuk yang cloud ini anak-anak bisa bermain di computing ya, cloud computing. Di cloud computing, kalau berkaitan dengan Internet of Things ya cloud IoT.
Ini dengan connect internet dan Anda butuh untuk berinteraksi dengan sensor-sensor ini Anda butuh modul mikro misalnya. Kemudian dari apa yang sudah dibaca oleh mikro Anda bisa monitoring dan kendalikan lewat handphone atau lewat laptop. Nah, sensor-sensor ini bisa sesuai kebutuhan. Nah, disinilah area risetnya. Anda untuk apa? Mau masa depan apa yang ingin Anda infokan ya? Ya, kalau misalnya tadi di Gunung Sinabung ada sensor-sensornya ini bisa sensor katakanlah polusi, Anda bisa dapat sensor oksigen, karbon, dan apa saja yang ada di udara yang ingin Anda infokan bahwa kondisinya kalau gunungnya sedang tidak intrup ya, gunungnya tidak tidak erupsi. Pada saat gunung tidak bergerak, dia tenang-tenang saja kan biasanya juga udaranya sangat bagus ya. Tetapi pada saat ada yang dikeluarkan dari perut bumi kan sudah kotor. Nah, itu Anda bisa dapatkan infonya lewat sensor-sensor tadi. Ya, jadi Anda sensor ini bisa apa saja, tergantung bidang ilmu yang Anda mau tekuni tadi ya. Atau hanya sekedar sensor berupa kamera yang hasilnya dalam untuk vision juga bisa ditangkap oleh kamera mikro, nanti dirubah bisa ditampilkan lagi dalam image juga dalam hanya sekedar grafis ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah di sini sensor-sensornya ini yang sesuai kebutuhan ya. Nah tentunya kalau dikaitkan dengan PKM GT tadi, apa yang bisa Anda ambil kira-kira kalau berdasarkan roadmap ini kira-kira ya. Ini saya kira masih cukup menarik untuk sekian tahun ke depan. Di sini kan sampai 2025 masih memungkinkan dan ini kalau dipakai PKM kita juga cukup sesuai. Atau hanya sekedar seperti ini, kalau seperti ini kan Anda di Indonesia kan banyak desa ya. Ada desa-desa yang mungkin desa itu juga perlu sentuhan IT supaya desanya segera maju. Nah ini kita beri contoh ada salah satu aplikasi namanya Mobile Desa atau SIM Desa yang bisa di running di server, kemudian bisa diakses dari mana-mana termasuk mobile ya, secara mobile. Ini bisa diinstal di kecamatan, misalnya kemudian di kepala desa atau di kelurahan itu bisa diinstal untuk bisa connect. Atau ini bisa di servernya lokal saja. Jadi ini di kecamatan, kemudian operator-operator kecamatan itu juga bisa. Nah, ini saya kira ini juga sudah bisa mengangkat dan ini juga sesuai dengan program Merdeka Belajar yang ke desa itu. Anda bisa disetarakan 20 SKS kalau tidak salah ya. Dan banyak sekali yang lain sebenarnya keuntungan dari mengikuti PKM GT kalau misalnya Anda ngambil topik yang kebetulan sesuai. Nah ini untuk formatnya, jadi formatnya tinggal Anda sesuaikan saja. Jadi biasanya ada pendahuluan, kemudian ada gagasan. Pendahuluan ya umumnya ada latar belakang dan seterusnya. Kalau gagasan, nah disinilah yang sebenarnya yang mahal dari PKM GT ini ya. Apa gagasan yang Anda usulkan ya? Persoalan pencetus gagasannya diperoleh dari fenomena apa yang terjadi sekarang dan solusi yang Anda tawarkan ya. Kira-kira pihak-pihak apa saja yang dipertimbangkan bisa membantu implementasinya ke depan. Kemudian langkah-langkah strategisnya seperti apa. Nah, ini kira-kira sudah dikerucutkan seperti itu di gagasannya. Baru di kesimpulan dan pustaka setelah lampiran, saya kira biasa saja. Jadi yang mahal di gagasannya ini, karena yang dinilai di sini, tapi tetap saja kalau gagasannya baik, tapi formatnya tadi, misalnya minta Times New Roman 12, Anda pakai 10 saja, itu juga sudah tidak lolos ya. Untuk yang tahun ini tidak perlu cover, Anda kasih cover ya juga akan di-delete ya, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini ada beberapa kategori kalau nanti Anda ikut PKM GT. Yang pertama tidak lolos seleksi. Nah ini tidak lolos seleksinya bisa juga di seleksi internal di UPN. Tapi kalau saya info tadi untuk PKM GT dan AI di UPN masih cukup besar peluangnya ya. Jadi kalau lolos ini insya Allah di level UPN bisa lebih mudah lolos. Tapi lolos di UPN nanti Anda akan dikompetisikan di tingkat nasional. Nah di tingkat nasional kalau tidak lolos ya Anda tidak didanai.
Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lolos tapi tidak bisa masuk ke BIMNAS. Jadi lolos dan didanai dan Anda bisa dapat dana dari Dikti tetapi tidak lolos diseleksi ke BIMNAS-nya. Nanti kan dari yang sudah didanai itu akan dikompetisikan lagi dan ada disediakan sedikit saja tiket tiket yang akan lolos ke BIMNAS. Nah, ini sementara ini masih dikuasai kampus-kampus besar seperti ITB, UGM, ya, UNER, UTS, dan lain-lain ya. Kampus gajah-gajah istilahnya ya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan kalau Anda tepat ngambil strateginya, saran saya strateginya ini bermain di AI dan GT. Ini yang jarang dilirik ya. Jadi PKM, GT, dan AI ini kita coba garap serius. Kalau Anda bisa bagus dan dapat banyak di sini, nah ini kan nama UPN juga akan terangkat. Nah ini yang kedua, lolos tapi nggak tembus ke BIMNAS nggak masalah, tapi Anda sudah dapat pendanaan dan bisa Anda lanjutkan untuk nanti jadi skripsi dan lain-lain ya. Kemudian ada yang lolos dan ikut ke BIMNAS. Nah ini yang tentunya diharapkan oleh semua mahasiswa Indonesia yang ikut kompetisi di sini. Dia ikut PKM ini kan supaya bisa lolos ke BIMNAS dan nanti kalau lolos ke BIMNAS banyak hadiah atau rekognisinya dan kita masih siapkan pertornya ya. Ada sebentar lagi insya Allah akan muncul pertor rekognisi ya. Seperti teman-teman kita yang sekarang lagi kompetisi KRTI nasional ya. KRTI final ya, kontes robot terbang Indonesia diwakili teman-teman di informatika sekarang. Insya Allah akan ikut final, Anda doakan teman Anda akan juara ya. Nah itu harapannya nanti ada rekognisinya lah, yang bisa disetarakan, saya tidak tahu dengan mata kuliah atau apa ya. Jadi saya kira intinya sih kalau Anda suka dengan kegiatan ini dan Anda bisa sampai lolos dan tembus ke BIMNAS, ini Anda akan dapat banyak ini ya. Banyak penghargaan, tentunya setidaknya jika Anda sudah mengangkat nama kampus dan ranking kampus. Ranking kampus sudah pasti akan naik ya. Jadi kalau mungkin kompetisi yang tidak diagendakan Dikti, lah kalau ini kan termasuk yang diagendakan Dikti ya, PKM ini, itu otomatis data Anda langsung terrecord di Dikti untuk pemeringkatan perguruan tinggi ya. Kita tidak setor aja, mereka sudah tahu karena datanya sudah ada di Dikti. Nah, biasanya kira-kira seperti apa aja hasil-hasil reviewnya. Ini contoh-contoh yang mungkin sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, misalnya lipstick ekstrak kayu secang sebagai antioksidan. Nah, ini mungkin untuk anak-anak dari program studi lain ya. Anda yang IT mungkin bisa cari ini transportasi dengan asuransi, bukan. Anda coba cari sendiri, nanti di internet juga cukup banyak ya. Wonderful Indonesian Tourism Ethnic Runway, pesona wisata dan seterusnya. Ya nggak masalah. Oh ini yang tadi ya, tata ruang kota urban, antisipasi bencana banjir. Nah ini kan Anda juga bisa berbasis IoT tadi. Anda dengan IoT, dengan sensor ditaruh di sumber-sumber bencana, misalnya kalau penyebabnya sungai ya sungainya itu sudah bisa dideteksi dulu. Dulu kita pernah ada itu untuk deteksi banjir di daerah Lamongan. Nah itu mungkin Anda bisa info. Anda bisa tuliskan juga dari usulan dan lain-lain. Jadi akan cukup banyak, Anda lihat-lihat saja contohnya. Electronic election. Nah, ini konsep pemilu berbasis elektronik. Nah, ini kita ini ya di bidang IT ya. Sebagai inovasi pemilu yang hemat anggaran, efisien dan terpercaya. Nah, ini sebenarnya ini salah satu usulan juga. Tapi sampai sekarang juga belum ya. Indonesia sukanya yang manual-manual saja sampai sekarang. Manual tapi juga banyak korban kemarin ya. Orang KPU meninggal berapa? 700-an. Dan lain-lain. Oke, jadi saya kira contoh-contoh yang lain Anda cari sendiri di internet akan cukup banyak. Dan ini sebelum diakhiri, ini ada pesan dari sana ini. Ini sebenarnya motivasi nih sebenarnya. Kalau Anda ingin jadi pemimpin dunia, maka Anda harus berani ke hulu ya. Ya, Anda harus berani ke hulu. Tetapi kalau hanya Anda di hilir, maka Anda akan terjajah ini ya.
ke hulu memimpin dunia, ke hilir terjajah. Nah, Anda berenang juga harus jangan hanya di tepi-tepi saja, ya misalnya gitu. Ke hulu ini Anda akan bisa memimpin dunia, kalau ke hilir terjajah. Artinya Anda bisa coba raih kompetisi PKMAI dan PKMGT ini, kalau bisa sampai ke Timnas. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau tidak, ya saya kira ide-ide Anda hanya lokal saja ya. Apalagi kalau nanti Anda bisa berkompetisi di tingkat internasional, itu juga akan lebih luar biasa ya menurut saya. Nah, seperti itu, ini adalah orang-orang di Dikti yang biasanya terlibat di kegiatan PKM ini ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini untuk ide brainstorming, saran saya Anda tahun ini ngambil 2 itu. Tidak menutup kemungkinan kalau Anda mau ngambil yang lain sih boleh ya. Cuma rekomendasi saya 2 itu, kenapa? Ya tadi itu, kuotanya sangat besar kan. Biasanya banyak berlebih-lebih itu, kuotanya nggak bisa diambil semua oleh kampus kita ya. Berbeda dengan kuota PKM yang lain, itu kita banyak seleksi dan banyak yang nggak lolos sudah. Di UPN saja banyak yang nggak lolos. Nah, yang 2 tadi itu anehnya malah masih banyak tersisa slotnya. Ada yang mau ditanyakan? Seputar merealisasikan 2 tadi, PKMAI dan GT ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah hari ini cukup dulu ya. Nanti harapan saya Anda bisa merealisasikan ide Anda untuk tugas PKM-nya sebagai output dari kuliah ini. Harapan saya sih Anda bisa ngambil yang 2 tadi ya. Yang artikel ilmiah itu sebenarnya Anda sudah bikin artikel beneran, dan tetapi kan sudah harus berangkat dari riset, dan ada metode dan experimental research and discussion-nya. Kalau yang gagasan tertulis, Anda membuat gagasan-gagasan atau ide-ide untuk direalisasikan yang akan datang. Oke, saya kira demikian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada? Kalau tidak ada, baik saya akhiri cukup di sini dulu. Nanti Anda silakan lanjutkan untuk mengeksplor di internet, sangat banyak contoh-contoh judul yang sudah didanai ya tahun-tahun sebelumnya untuk PKMAI dan PKMGT. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi semuanya, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.